Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat ASN, ini adalah part integrasi saya ya. Kebetulan saya adalah golongan 4B, dan part integrasi ini saya ambil dari aplikasi Simpakin. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, untuk golongan 4A ke bawah, update pembaharuan mandiri untuk angka kredit dilakukan disepakati ya. Nanti untuk mendownload pak integrasi untuk golongan 4A ke bawah bisa dilakukan langsung di aplikasi e-kinerjanya masing-masing, atau bisa juga lewat akun My ASN-nya. Oke, sekarang kita fokus pada pak integrasi kita. Bagaimana proses pengelolaan nilai dari pak integrasi kita ini? Pada pak integrasi ada 3 lembar ya. Untuk lembar pertama adalah penghitungan dan akumulasi angka kredit pada penilaian integrasi ya. Ini hasilnya ya. Pada lembar kedua adalah perhitungan kebutuhan kekurangan angka kredit ya. Ini adalah hasilnya. Kemudian yang terakhir, lembar yang terakhir adalah penetapan angka kredit integrasi ya. Ini adalah hasil penetapan angka kredit integrasi ya. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana proses dari konvensi dari pak konvensional kita menjadi pak integrasi ya. Nah, kita mulai dari lembar yang pertama ya. Ini adalah perhitungan penyesuaian angka kredit. Hasil ini akan saya jelaskan sebagaimana berikut. Nah, Bapak Ibu, ini tadi hasil yang saya pindahkan ya. Ini ada jumlah angka kredit yang diperoleh, ada nilai dasar, dan ada angka kredit yang dinilaikan pada penilaian integrasi. Nah, ini kita tampilkan yang pertama adalah pak lama saya ya. Pak lama ini adalah pak 2022 ke bawah, atau yang disebut dengan angka konvensional ya. Pada AKK atau angka kredit kumulatif saya yang lama itu adalah 583,243 ya. Ini kita pindahkan di sini Bapak Ibu ya. Angka kredit yang diperoleh ini dari pak lama, kemudian dikurangi nilai dasar. Nah, kebetulan karena saya golongan 4B, ini sudah ditetapkan sebagaimana yang tercantum pada Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 atau Peraturan BKN nomor 3 tahun 2023 ya. Ini 4B, nilai dasarnya adalah 400 ya. Jadi angka lama dikurangi nilai dasar sama dengan 183,243. Inilah yang disebut dengan angka integrasi ya. Itu penjelasan lembar yang pertama. Baik, kita lanjutkan penjelasan pada lembar yang kedua dari pak integrasi kita, yaitu perhitungan penyesuaian angka kredit dari konvensional ke integrasi. Ini adalah hasilnya yang tabel ini akan kita jelaskan sebagaimana berikut. Nah, ini adalah tabel perhitungan penyesuaian angka kredit dari konvensional ke integrasi pada lembar kedua pak integrasi kita. Langsung saja, di sini Bapak Ibu perlu kita jelaskan ya. Pada angka kredit konvensional tentu saja ini semua diambilkan dari pak konvensional kita, yaitu pak 2022 ke bawah itu ya. Di sini ada pendidikan ya.
pendidikan yang lama maupun yang baru. Yang lama 100 ya, yang baru ini adalah dari STTPL 3, kemudian dari pelatihan-pelatihan yang lama 5, kemudian yang baru 3 ada 8, sehingga 100 ditambah 3 ditambah 8 sama dengan 111 ya. Kemudian tugas pokok kita, kebetulan saya pengawas, tugas pokoknya adalah pengawasan akademik dan manajerial ya. Ini 407,843 dipindahkan ke sini Bapak Ibu ya. Kemudian pengembangan profesi, pada pak lama saya untuk pengembangan profesi adalah 20,5 AK ya. Ini 20,5. Kemudian untuk unsur penunjang adalah 43,9. Diambilkan dari mana? Diambilkan dari unsur penunjang yang saya peroleh pada pak konvensional saya ya, 43,9. Oke. Kemudian untuk angka kredit integrasi ya, angka kredit integrasi ini dibangun atas 3 komponen Bapak Ibu ya. Kalau ini kan namanya angka kredit lama atau konvensional. Nah ini angka kredit integrasi namanya, peralihan ya, dari konvensional ke konversi, ini namanya integrasi ya. Ini ada tugas jabatan ditulis 171,243. Dari mana ini kita dapat? Nah nanti akan kita ulas. Kemudian ini pengembangan profesi. Pengembangan profesi ditulis 12. Padahal untuk pak lama kita adalah 20,5. Nanti juga akan kita bahas. Untuk unsur penunjang 43,9. Tetapi di angka kredit integrasi ditulis 0. Untuk pembahasan penulisan ini akan kita jelaskan sebagaimana berikut Bapak Ibu ya. Nah, untuk pengembangan profesi yang lama adalah 20,5, untuk integrasinya 12. Kenapa? Karena pengembangan profesi hanya diisikan paling banyak sejumlah kebutuhan AK pengembangan profesi untuk naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, yaitu jenjang muda 6 AK, jenjang madya 12 AK lah. Kebetulan saya adalah golongan 4D atau madya, maka di sini dituliskan 12. Menurut teori ya, kelebihannya ini nanti, ini kan 20 tapi hanya ditulis 12. Kelebihannya akan ditambahkan pada tugas jabatan, itu secara teori loh ya. Kemudian sekali lagi, penulisan pengembangan profesi ini sebesar apapun nilai AK pengembangan profesi pak lama kita, tetap akan ditulis AK maksimal ya, atau sejumlah kebutuhan, bukan AK maksimal ya, paling banyak sejumlah kebutuhan AK pengembangan profesi untuk naik jenjang jabatan. Untuk muda 6 AK atau kredit, untuk madya 12 AK. Kemudian untuk unsur penunjang. Nah, unsur penunjang ini Bapak Ibu ya, yang konvensional 43,900. Ternyata pada tabel angka kredit integrasi ditulis 0. Ini prosesnya bagaimana? Nah, ini Bapak Ibu ya. Untuk unsur penunjang akan dituliskan apabila AK integrasi, ini adalah AK integrasi tadi itu ya, 183,243 dikurangi pengembangan profesi, hasilnya itu lebih besar sama dengan AK kebutuhan untuk naik jabatan. Kebetulan AK saya untuk naik jabatan loh ya, bukan naik pangkat, AK jenjang jabatan itu 450. Nah, secara penjumlahan AK integrasi saya 183,243 dikurangi AK pengembangan profesi, hasilnya masih 171,243. Artinya masih di bawah AK jenjang jabatan 4D, yaitu
450, berarti ini ditulis 0. Seandainya nanti misalkan angka integrasi saya dikurangi pengembangan profesi, hasilnya kok lebih besar sama dengan kebutuhan angka jabatan, maka akan dituliskan di sini nilai dengan ketentuan. Jadi kalau misalkan memenuhi syarat ya dituangkan. Maka untuk ahli pertama itu adalah 50 kali 20% ditulis 10. Artinya pokoknya maksimal 20% dari angka kebutuhan untuk naik pangkat ya. Kalau pertama itu kan nanti angka jenjang jabatan. Kalau ini nanti andai kata angka integrasi dikurangi pengembangan profesi lebih besar sama dengan angka jenjang jabatan, andai kata lo ya, maka penulisannya pun ada aturannya, yaitu tidak boleh melebihi 20% dari angka kenaikan pangkat yang dibutuhkan ya. Ahli pertama itu kan 50 untuk naik pangkat, ahli muda butuh 100, ahli media butuh 150 angka, dan ahli utama butuh 200. Nanti saya tunjukkan tabelnya Bapak Ibu ya. Sehingga nanti Bapak Ibu untuk unsur penunjang ini akan ditulis angka 0. Oke. Kalau pengembangan profesi sudah ditulis semacam ini, unsur penunjang sudah diketahui, dinolkan karena berbagai pertimbangan tersebut, maka baru kita akan mencari nilai dari tugas jabatan. Nah, nilai dari tugas jabatan itu dirumuskan, yakni AKK integrasi ini ya, dikurangi AK PKB atau pengembangan profesi, ditambah AK penunjang atau unsur penunjang. Jadi dirumuskan semacam ini untuk rumus tugas jabatan itu ya. 183,243 ini dari AK integrasi, kemudian dikurangi unsur pengembangan profesi 12 ditambah 0. 0 ini adalah unsur penunjang, hasilnya adalah 171,243. Ini hasilnya 171,243 ya. Bapak Ibu, di dalam simulasi perhitungan angka integrasi pada peraturan BKN nomor 3 tahun 2023, yang jadi angka integrasi itu ya Bapak Ibu ya, itu adalah tugas jabatan ini ya. Namun pada buku tanya jawab tentang pak integrasi yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek itu ya, yang dipakai itu adalah yang ini, yang angka integrasi ini. Nah, untuk DI kinerja guru dan pengawas terutama yang saya ketahui, untuk yang dipakai hasil dari angka integrasi itu ini 183,243, itu tidak pakai tugas jabatan. Nah, ini tentu saja kita juga tidak usah bingung antara teori di peraturan BKN nomor 3 2023 dengan yang ada di kinerja, ada ketidaksesuaian. Itu saya kira itu bukan urusan kita, tapi nanti ya urusan sistem ya. Kita ikuti saja kebijakan yang diterapkan oleh teman-teman BKN ya. Ini adalah penjelasan Bapak Ibu tentang lembar yang kedua dari pak integrasi. Selanjutnya kita akan masuk penjelasan untuk lembar yang ketiga. Kita lanjutkan ke halaman ketiga dari pak integrasi kita. Nah, ini adalah penetapan angka kredit integrasi. Ini sudah penetapan ya. Nah, Bapak Ibu, ini ada lama, baru, jumlah, peralihan. Nah, untuk lama ya, ini dituliskan 150 ya. Kenapa? Iya, karena untuk dari 4A ke 4B itu butuh 150 angka kredit ya, sebagaimana tadi tabel yang sudah saya jelaskan ya. Kalau posisi Anda di saat ini di 4A, pasti ini 0 ya.
Jadi awal-awal jabatan seperti kayak 3A, kemudian 3B, kemudian apa namanya 3 3A naik ke 3B, berarti awalnya kan 3A itu 0, 3A itu. Kemudian dari C ya, 3C ke D, kalau posisinya 3C ini mesti 0 ya. Oke. Kalau 4A juga tadi saya sampaikan juga 0. Pokoknya tingkat di awal jabatan itu 0 ya. Selanjutnya ini ada yang baru. Yang baru ini diambil dari mana Bapak Ibu ya? Yang baru itu diambil dari tugas jabatan dikurangi 150 ya. Tadi kan saya sampaikan ya, AKK untuk aturan penghitungan yang di peraturan BKN nomor 3 2023 itu, AKK integrasi itu diambilkan dari ini Bapak Ibu ya. Tapi di kinerja itu atau pada buku tanya jawab tentang pak integrasi Kemendikbudristek yang diambil itu ini. Jadi ya lebih menguntungkan lah di kinerja itu ya, karena yang dipakai AK integrasi itu bukan tugas jabatan tapi langsung AKK akumulasi dari integrasi konvensional dikurangi nilai dasar ini ya. Kemudian ini ada AK kredit yang diperoleh dari pengembangan profesi ya. Ini yang lama adalah 0, kemudian yang baru adalah 12 ya. Kemudian jumlahnya 12. Kemudian angka kredit yang diperoleh dari kegiatan penunjang tadi sudah kita jelaskan, ditulis 0 ya. Jadi untuk keseluruhan, untuk jumlah dari AK integrasi adalah 183,243. Nah Bapak Ibu, karena yang di kinerja itu yang dipakai itu adalah ini untuk hasil dari pak integrasi 183 ini, maka ini adalah ya, ini sama saja dengan tabungan ya, tabungan saya untuk naik ke 4C adalah 33,243 ya. Jadi saya ulangi lagi, 1853,243 dikurangi 150. 150 ini kan dari 4A ke 4B ya. Jadi tinggal 33,243. Kenapa ini perlu dijelaskan? Karena sempat terjadi kebingungan atau mungkin kesalahpahaman ya. Kenapa? Karena dia membacanya dari sini 183,243, sedangkan untuk pangkat yang dibutuhkan untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi ini kan dituliskan di sini 150. Terus kenapa di sini ditulis belum, atau angka kredit yang harus dicapai untuk kenaikan pangkat dan jenjang belum dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Nah, kalau kita lihat ini dan ini tentu mestinya kan harusnya lebih besar capaian angka kredit kita daripada angka minimal yang harus kita dapatkan untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, ini kadang-kadang menimbulkan kesalahpahaman ya, tentu saja tidak mungkin lah ya. Maka yang benar itu adalah Bapak Ibu ya, nilai dari tabungan kita, kelebihan sisa angka kredit pada kenaikan 4A ke 4B saya itu adalah dengan cara ini, 183,243 ini dikurangi 150, jadi tinggal 33,243 ya. Kalau saya ingin naik pangkat ke 4B, maka nilainya itu ya sama saja dengan 150 dikurangi 33. Berarti saya harus mengumpulkan poin sekitar 117 lah, sekitar 117 untuk bisa saya memperoleh nilai 150 angka kredit untuk bisa naik ke jenjang 4C atau setingkat lebih tinggi Bapak Ibu ya. Ini adalah simulasi saya
tentang bagaimana memaknai atau menjelaskan proses yang ada pada pak hasil integrasi ini ya, atau disebut dengan pak integrasi. Tentu saja pak integrasi ini hanya dilakukan pada SKP tahun 2022 ke bawah atau pada pak terakhir kita. Bapak Ibu, ada lagi fenomena bagaimana kalau ada ASN yang sudah mengajukan DUPA tahun 2022 dan paknya sudah jadi, cuman SK-nya belum turun karena ada aturan uji kompetensi. Bagaimana dengan cara penghitungan pak integrasi 2022 karena pak yang kenaikan pangkatnya sudah diajukan. Nah, terhadap hal ini Bapak Ibu tidak perlu khawatir, karena ternyata untuk penambahan angka kredit pada pengajuan pak itu nanti akan ditambahkan di tugas jabatan di sini Bapak Ibu ya. Jadi sehingga nanti hasilnya adalah sudah dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat, karena pengajuan pak terakhir yang kebetulan SK-nya belum turun gara-gara ada uji kompetensi itu nanti nilai angka kredit yang diperoleh langsung ditambahkan di tugas jabatan ini, sehingga nanti langsung kesimpulannya bisa dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Jadi tidak hilang ya, tidak hilang angka yang diperoleh pada pengajuan paknya. Mudah-mudahan teman-teman yang berjuang untuk persiapan uji kompetensi untuk naik jenjang jabatan, baik dari golongan 3B ke 3C atau dari golongan 3D ke 4A atau dari golongan 4C ke 4D, itu namanya naik jabatan ya. Mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua diberikan kesehatan, sehat walafiat, sehingga bisa menjalankan tugas dengan dan amanah dengan sebaik-baiknya. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.